Halo para penggemar dan pecinta fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai energi ikat inti. Nah, energi ikat inti itu didefinisikan sebagai energi yang mengikat nukleon, yaitu proton dan neutron dalam inti atom. Kita tahu bahwa yang namanya proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu netral. Kalau bermuatan positif, berarti antar proton itu akan ada gaya tolak menolak Coulomb. Harusnya dia tidak bisa terikat kuat dalam inti karena ada gaya tolak menolak Coulomb. Kalau neutron sih nggak masalah, tidak ada gaya Coulomb, tetapi protonnya ini akan tolak menolak. Berarti kalau begitu ada gaya yang lebih kuat daripada gaya tolak Coulomb yang mengikat nukleon dalam inti, yang mengikat proton terutama dalam inti. Nah, gaya yang jauh lebih kuat daripada gaya Coulomb itu dinamakan sebagai gaya inti. Gaya inti itu muncul karena adanya energi ikat inti. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Nah, kita tahu bahwa partikel penghuni inti itu ada dua saja. Nah, yang pertama itu adalah proton. Nah, proton itu masanya adalah 1,0078 SMA, sedangkan muatannya adalah plus E. 1 SMA, satuan massa atom, itu 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg ya. Ini satuan massa atom, bukan sekolah menengah atas ya, satuan massa atom. Nah, sedangkan E itu adalah konstanta alam, muatan elementer yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, penghuninya adalah neutron. Nah, neutron itu masanya lebih besar sedikit daripada proton. Jadi massa neutron itu 1,0086 SMA. Sedangkan muatannya neutron itu jelas 0 ya. Neutron itu artinya netral, tidak bermuatan. Nah, jadi sekali lagi penghuni inti itu adalah proton dan neutron. Nah, proton bersama neutron disebut sebagai nukleon. Nah, kemudian yang kedua kita harus juga mengerti mengenai lambang inti. Nah, ini lambang inti itu penting. Di lambang inti atau nuklida, lambang inti itu ya secara umum dinyatakan dalam X, A, Z gitu ya. Jadi kalau X itu adalah lambang unsur. Lambang unsur itu berarti misalnya natrium N besar A kecil, hidrogen pakai H, helium H besar E kecil gitu ya. Itu namanya lambang unsur. Bukan nama unsur ya, lambang unsur. Kalau Z itu adalah nomor atom. Sedangkan A itu adalah nomor massa. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang sebenarnya kalau kita mencari berapa jumlah elektron, jumlah proton dalam atom, itu sama aja dengan Z-nya itu. Nah, terus kemudian kalau kita mencari jumlah neutronnya, A min Z. Kalau jumlah nukleon, nah nukleon berarti apa? Proton dan neutron di dalam inti itu ditunjukkan oleh A, nomor massanya. Jadi contohnya kalau misalkan saya punya natrium 2311. Jika ditanya jumlah elektron, jumlah proton dalam atom itu sama dengan Z, yaitu sama dengan 11. Jadi Z-nya 11. Kalau jumlah neutronnya itu A min Z. A min Z berarti 23 dikurangi 11, berarti 12 gitu ya. Kalau jumlah nukleon berarti proton bersama neutron pembentuk inti itu adalah sama dengan A, yaitu 23, seperti itu. Misalkan saya memiliki inti atom tersusun dari 2 proton, 2 neutron. Jadi protonnya 2, neutronnya 2 gitu ya. Misalkan saya cerebraikan seperti ini, kita tahu bahwa jumlah proton di dalam inti itu ditunjukkan oleh Z, nomor atom. Jadi massa total proton berarti nomor atom dikalikan massa 1 proton. Nah, sedangkan jumlah neutronnya ditunjukkan A min Z. Nah, ini jumlah neutron dikalikan dengan massa 1 neutron, berarti ini adalah
massa total neutron. Massa inti saya umpamakan adalah MI. Ternyata ini proton dan neutron yang cerai-berai ini, bila kita bandingkan massa totalnya dengan massa inti, itu ternyata berbeda. Yaitu lebih besar massa proton dan neutron yang cerai-berai ini. Artinya bahwa kalau proton dan neutron itu berkumpul membentuk inti, berarti ada massa yang musnah. Nah, massa yang musnah itulah yang menjadi energi ikat nantinya, yang mengikat nukleon di dalam inti. Jadi jelasnya, massa total proton dan neutron itu akan lebih besar dari massa inti itu sendiri. Nah, ini kan aneh. Harusnya ini kalau misalnya dibandingkan massanya, massa cerai-berai dengan massa inti, ini harusnya sama. Ternyata kalau proton neutron ini dikumpulkan membentuk inti, itu ternyata massanya lebih besar. Berarti waktu membentuk inti ada massa yang musnah. Nah, massa musnah itu akan menjadi energi sesuai dengan teorinya Albert Einstein, bahwa massa yang musnah itu bisa menjadi energi. Nah, massa yang musnah itu kemudian disebut sebagai massa defek atau defek massa. Nah, jadi kalau kita rumuskan massa defek atau defek massa itu adalah ZMP plus A min Z kali Mn dikurangi massa inti. Seperti itu ya. Delta M itu disebut sebagai massa defek atau defek massa, satuannya dalam SI kilogram. MP itu adalah massa 1 proton, satuannya kilogram. Mn massa 1 neutron, satuannya kilogram. Mi massa inti, satuannya kilogram dalam sistem internasional atau dalam SI. Nah, kalau kita mencari berapa energi ikatnya, nah kalau dalam SI, energi ikat itu delta M dikalikan dengan C kuadrat sesuai dengan rumus dari Albert Einstein. Jadi EI itu menyatakan energi ikat inti. Nah, tentu saja satuannya Joule dalam SI gitu ya. Nah, delta M ini massa defek harus dinyatakan dalam kilogram ya. Nah, kalau C itu adalah cepat rambat cair dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah konstanta alam. Tapi sangat sering sekali kita menyatakan energi ikat itu dalam mega elektron volt. Kita tahu bahwa 1 mega elektron volt itu 10 pangkat 6 elektron volt. 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, kalau delta M-nya dinyatakan dalam SMA, E itu lebih mudah rumusnya ya, nggak dikalikan C kuadrat. Jadi kita ingat 1 SMA itu setara dengan 931 mega elektron volt. Jadi kalau delta M-nya dalam SMA, maka nanti energi ikat dirumuskan delta M langsung dikali 931 mega elektron volt. Nah, ini kita dapatkan rumus energi ikat dalam MEV seperti ini ya. Jadi EI nanti ini persatuan MEV, sedangkan delta M ini harus persatuan SMA. Jadi ini dalam satuan turunan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Hitung energi ikat inti helium-42 jika diketahui massa inti helium, massa proton dan massa neutron berturut-turut adalah 4,0026 SMA, 1,0078 SMA, dan 1,0086 SMA. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Helium 42 berarti A-nya itu 4, Z-nya itu adalah 2 gitu kan ya. Nah, kita cari dulu yang namanya massa defeknya, yaitu ZMP ditambah dengan A min Z kali Mn dikurangi dengan massa inti gitu kan ya. Jadi Z-nya adalah 2, massa protonnya itu 1,0078. Nah, A min Z berarti 4 dikurangi 2, massa neutronnya adalah 1,0086 dikurangi massa inti 4,0026. Nah, ini hasilnya adalah 0,0302 SMA.
Nah, karena satuan massa defek dalam SMA, maka energi ikatnya langsung aja delta M kalikan 931 MeV. Jadi langsung 0,0302 dikalikan 931. Nah, ini hasilnya adalah 28,116 SMA. Seperti itu. It's very easy problem, not complicated.